Halo Gadgeters, kembali lagi dalam Flash Gadget Channel. Nah, kali ini bersama saya Anis Astriana, dan kali ini saya akan mereview Xiaomi Redmi 4A. Nah, smartphone yang hadir di tahun 2016 ini, dia mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Bukan karena dia yang mahal, tapi karena spesifikasi dia yang cukup tinggi. Nah, kali ini ikuti ya review kita. Let's go! Pertama kali saya melihat Redmi 4A ini, langsung ke bagian bodinya yang terasa tebal. Walaupun ukuran baterainya cuma 3000 mAh saja. Jika dibandingkan dengan seri Redmi 3 sebelumnya, malah lebih tipis. Tapi, Redmi 4A ini masih terasa nyaman di genggaman saya. Karena casing belakangnya yang menggunakan plastik ini tidak licin, dan dengan warna goldnya, jadi gak kelihatan murahan. Kalau untuk bagian depan di sini, saya tidak ada masalah. Tidak seperti Redmi 4 Prime, border hitam bagian layar di Redmi 4A ini sedikit tipis, jadi nggak aneh. Pada bagian depan, ini akan ditemui tombol touch panel yang masih sama, belum dilengkapi backlight seperti seri sebelumnya. Lalu ada kamera depan, earpiece, serta sensor proximity. Sedangkan untuk di sisinya, di bagian bawah terdapat lubang micro USB dan mic. Di bagian kanan, ada tombol power dan volume. Serta di bagian atas, terdapat lubang jack audio 3,5 mm, infrared, dan juga mic. Untuk desain casing belakang, cukup simpel dengan kamera belakang yang dilengkapi LED flash, logo Mi, dan lubang-lubang speaker. Kalau dilihat dari harga rilis yang diperkirakan akan di bawah 1 juta, Xiaomi Redmi 4A ini sangat murah sekali. Tapi, ya waktu saya dapat, ini di harga 1,4 juta saja. Walaupun begitu, smartphone ini tidak mengecewakan bagi saya. Prosesor quad-core 1,4 GHz dan Qualcomm Snapdragon dengan Adreno 308 dengan RAM 2 GB dan memori ROM 16 GB yang bisa ditambah dengan memori eksternal hingga 128 GB, menunjang kebutuhanmu dalam penyimpanan. Dari dapur pacunya, bisa kita lihat kalau Redmi 4A ini memang menyasar smartphone seri low-end. Tapi, jangan salah, walaupun hanya dengan spesifikasi yang standar, tes Antutu yang didapat di angka 35.000 lebih tinggi dibandingkan ketika kami mereview Asus Zenfone Go yang kemarin. Untuk SIM card yang dipakai Redmi 4A menggunakan dual SIM card hybrid, seperti pada umumnya smartphone lain saat ini. Jadi kamu harus memilih mau pakai dual SIM atau satu SIM dengan tambahan memory card. Kalau saya cari handphone, pasti cari yang kameranya bagus. Jika dilihat dari harga belinya, saya merasa tidak rugi karena kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Kamera ini mampu menghasilkan foto yang lebih bagus. Nah, di kamera depan juga ada fitur beauty yang menurut saya tidak berlebihan seperti smartphone yang lainnya. Jadi, masih kelihatan wajah aslinya. Nah, untuk fitur yang ditawarkan di kamera Redmi 4A ini masih sama dengan seri Redmi yang lain. Berikut untuk hasil fotonya. Beralih ke bagian layar, Xiaomi seri Redmi memang diperuntukkan untuk kelas mid-low. Jadi kualitas layar juga tidak begitu bagus. Tidak begitu bagus bukan berarti jelek ya. Karena layar 5 inch, Redmi 4A ini menggunakan resolusi HD 720x1280 dengan kepadatan 320 dpi yang menghasilkan gambar yang jernih. Dan didukung teknologi IPS panel, sehingga memungkinkan kita untuk melihat dengan sudut kemiringan hingga 178 derajat. Namun sayang, untuk Redmi 4A ini belum dilengkapi oleh lapisan pelindung, jadi perlu kita tambah tempered glass. Nah, dengan budget di bawah 1,5 juta, Xiaomi Redmi 4A ini hadir dengan dual 4G LTE yang sangat mumpuni bagi kamu yang doyan online maupun sedikit bermain games.
MIUI 8 dengan Android Marshmallow memang terkesan enteng dan mudah dalam penggunaannya. Fitur Double Tap to Wake juga semakin menambah Xiaomi Redmi 4A ini makin saya suka. Ya, karena jadi menghemat pencet-pencet tombol power. Hanya saja kekurangannya di bagian bodi yang agak tebal, padahal baterai gak terlalu besar. Sekian review dari Xiaomi Redmi 4A. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalian harus like, comment, dan share video ini. Kalian juga harus subscribe Flash Gadget Channel biar kalian tahu update terbaru dari kami. Tunggu video kami selanjutnya ya. Bye!